Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba ngebahas si Redmi 9 setelah update ke MIUI 12.0.3. Akhirnya setelah sekian lama Redmi 9 dapat updatean juga ya guys ya. Wow, terakhir kalau nggak salah 2 bulan yang lalu Redmi 9 update ya ke MIUI 12.0.2. Dan sekarang baru dapat updatean. Kemana aja Mas Alpin? Kebanyakan launching HP kayaknya nih ya. Jadi anak bawang dilupakan. So, di video kali ini kita bakal coba ngebahas aja ya guys ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu nih, karena video ini telat 1 hari ya guys ya. Yang dimana kemarin tuh saya full review si Redmi 9 ini. Saya coba-coba tester dan saya ngetes apakah masih ada bug atau enggak si Redmi 9. Dan alhasil saya mendapatkan kabar gembira nih. Dan di video kali ini kita bakal coba bahas. Pastiin temen-temen tonton video ini sampai habis ya. Jadi untuk updateannya sih kemarin lumayan agak besar ya, di kisaran 500 MB-an. Dan untuk masalah updateannya pun juga aneh nih. Di sini bahasanya agak sedikit aneh. Ya mungkin ini bahasa Sanskerta guys ya. Terus di sini juga pas waktu saya translatein ini adalah updatean masalah security patch ya guys ya. Terus juga yang aneh adalah di sini kok masih 2020. Apa mungkin tipe kali ya pihak Xiaomi ngasih updateannya? Harusnya 2021 ya, ini malah 2020. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Tetap saya update karena demi pengen review buat kasih unjuk ke kalian ya guys ya. Nah, terus juga untuk pembaruannya yang diupdate tuh nggak terlalu banyak guys. Bahkan nggak ada perubahan yang cukup signifikan dari HP Redmi 9 ini. Karena yang diupdate adalah masalah security patch ya guys ya. Ini adalah hal yang biasa. Jadinya nggak usah berharap lebih. Apa yang ada yang baru dari Redmi 9 ini setelah update ke MIUI 12.0.3. Harusnya ada yang baru ya. Kita udah nunggu lama loh. Hampir 2 bulan kita nunggu. Tapi yang datang malah security patch. Gimana sih Xiaomi? Harusnya dia kasih fitur baru gitu loh. Biar makin senang user Redmi 9. Lalu untuk versinya di sini masih Android 10, belum versi Android 11. Saya kira bakalan update ke Android 11 ya, tapi masih di Android 10. Ya ini nggak apa-apa karena update-nya nggak terlalu besar juga guys ya kemarin. Nah terus juga di sini apa aja sih yang baru dari Redmi 9 setelah update? Sebenarnya untuk apa aja yang baru sesuai yang tadi saya katakan, ini updatean cuman security patch-nya aja. Jadi kalian nggak usah berharap yang lebih apa aja yang baru. Tapi di sini ada beberapa sedikit perubahan yang ada di Redmi 9. Yang pertama adalah fitur power monitoring. Di sini kalau misalnya kalian lihat fitur power monitoringnya beda ya guys ya. Kalau kemarin tuh agak sedikit simple, tapi di sini agak sedikit ribet untuk updatean yang terbaru ini. Tapi di sini ada tambahan suhu tracking ya guys ya. Jadi ini cukup membantu banget nih. Kalau misalnya kita nanti bakalan tes buat main game si Redmi 9 ini. Terus itu aja yang baru dari Redmi 9 dan nggak ada lagi yang baru. Saya kira bakalan ada garis putih dan juga bakalan banyak fitur lainnya. Tapi ternyata cuman itu aja yang telah saya ekspor sejauh ini. Dan kalau misalnya temen-temen nemuin yang baru, bisa aja nanti langsung tulis di kolom komentar ya. Terus juga untuk fitur-fitur yang dihilangin nggak ada kok guys. Jadi ini aman banget dan ini tenang aja. Kalau misalnya temen-temen pengen update, nggak usah perlu takut fitur yang ada dihilangkan. Nggak kayak di Redmi Note 9, ada beberapa fitur yang dihilangkan. Di sini untuk pusat kontrol masih aman, untuk jendela mengambang juga masih aman, terus juga split layar juga masih aman. Pokoknya tenang aja, nggak ada fitur yang dikurangkan ataupun fitur yang ditambahkan. Cuma ada beberapa perubahan sedikit aja dari HP Redmi 9 ini. Lalu apakah semua bug akan hilang? Ini pertanyaan yang cukup menegangkan kalau menurut saya pribadi. Nah sejauh ini setelah saya ekspor lebih dalam si Redmi 9 kemarin seharian full, sejauh ini saya nggak nemuin bug yang aneh-aneh. Ini kabar gembira untuk Redmi 9 ya, untuk user Redmi 9 maksudnya. Jadi yang dimana bugnya udah hilang. Ini saya klaim udah hilang karena sejauh ini saya nggak nemuin bug yang aneh-aneh. Terutama adalah bug masuk ke recovery mode. Nah di sini udah nggak ada untuk bug tersebut. Di sini saya udah restart selama 10 kali berturut-turut dan syukur nggak masuk ke mode recovery lagi. Artinya untuk bug recovery udah hilang ya guys ya. Lalu di sini untuk delay touch, sebelumnya saya sempat ngeklaim ada delay touch dari Redmi 9 ini. Tapi sejauh ini pas waktu saya uji main real drum di sini masih smooth banget untuk masalah touch screen-nya dari Redmi 9. Nah, kalau misalnya temen-temen yang nanya, "Bang, kok ada ghost touch?" Nah, kalau misalnya ghost touch itu bisa terjadi karena HP kalian kepanasan atau
ataupun layarnya kepanasan ya guys ya. Jadi timbul tuh yang namanya ghost touch dan juga burn in. Kalau misalkan hal itu terjadi, mungkin bisa dibilang itu bug juga ya guys ya. Tapi sejauh ini saya belum ngerasain hal tersebut, belum ngerasain ghost touch ataupun burn in di Redmi 9. Jadi untuk masalah layarnya masih aman banget nih unit yang saya review saat ini. Lalu untuk bug kameranya, yang dimana bugnya itu adalah delay untuk perekamannya, di sini udah aman ya guys ya. Untuk kamera depan dan kamera belakang kita bisa ngerekam dengan cukup lancar dan gak ada delay sama sekali untuk masalah perekamannya dari Redmi 9 ini. Jadi ini kabar baik banget nih untuk user Redmi 9. Tapi semoga hal ini bakalan bertahan lama dan gak bakal timbul bug-bug yang aneh-aneh. Takutnya Xiaomi kan suka ngeprank guys ya, yang dimana kemarin sempat saya klaim juga nih setelah update bugnya menghilang. Tapi setelah beberapa minggu kemudian banyak lagi timbul bug, yang dimana bug recovery ada lagi, bug delay layar ada lagi, terus juga bug delay kamera juga ada lagi, yang dimana semoga hal kayak gini nggak bakal terulang lagi ya di versi 12.0.3 untuk device Redmi 9. Nah, terus juga saya pengen notice untuk masalah RAM-nya nih. Nah, kalau masalah RAM sih di sini masih aman aja ya, dan masih sama aja seperti di versi sebelumnya, masih agak sedikit boros untuk penggunaan daya RAM-nya. Jadi di sini kalau misalnya kalian lihat sudah dipakai 0,5% ya, alias dipakai 50% untuk masalah sistem. Terus juga untuk dari segi performa, si Redmi 9 ini tidak ada peningkatan yang cukup drastis kalau menurut saya pribadi ya guys ya. Dan kalau misalnya kalian lihat sendiri untuk masalah skor Antutunya dari versi 12.0.2 dan versi 12.0.3 tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya kalau menurut saya pribadi. Jadi fix ya, untuk masalah performa masih sama aja. Terus juga buat diajak ngegame juga masih sama aja kok. Buat main game paling buruk di Play Store yaitu game LF, di sini masih stabil FPS-nya. Untuk settingan rata kanan kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 47 FPS, yaitu masih stabil banget. Terus juga buat main game paling cacat di Play Store yaitu game PUBG Mobile masih stabil di kisaran 40 FPS. Buat main game Genshin Impact pun juga masih sama aja di versi sebelumnya. Buat settingan terendah dengan 60 FPS kita masih dapat di kisaran 26 sampai 30 FPS. Jadi untuk masalah performanya nggak ada perubahan yang cukup signifikan ya dari Redmi 9 ini guys setelah update ke MIUI 12.0.3. Lalu untuk segi baterai, di sini Redmi 9 yang saya rasakan agak sedikit irit nih. Jadi ini kabar baik juga nih, karena banyak juga yang komen katanya, "Bang, setelah update alhamdulillah jadi irit." Yang dimana emang saya rasain sejauh ini agak sedikit irit ya untuk masalah baterainya. Tapi nggak tahu nih kalau di device teman-teman apakah irit juga. Kalau misalkan irit bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mungkin ini perasaan saya aja yang merasa HP saya jadi tambah irit setelah update. Tapi semoga ini nggak cuma perasaan saya aja, semoga di perasaan teman-teman juga ngerasain hal yang sama ya, biar kita sehati gitu. One heart. Kok jadi iklan Honda? Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kalau menurut saya pribadi setelah update ke MIUI 12.0.3 ini Redmi 9 jadi tambah oke nih ya daripada versi sebelumnya. Saya saranin teman-teman langsung update aja, nggak perlu nunggu lama. Tapi kalau misalnya yang belum kebagian update ataupun misalkan updateannya ditarik lagi, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti bakalan kebagian lagi kok. Itu cuma ditarik biasa, kan kadang-kadang Xiaomi suka ngeprank. Itulah kebiasaan Xiaomi guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sabar dan pengen update, bisa aja lewat cara manual. Untuk link downloadnya bisa klik link di deskripsi ya untuk versi MIUI-nya. Jadi tinggal diupdate manual aja. Intinya sejauh ini buat pemakaian saya masih aman banget si Redmi 9 setelah update dan makin tambah powerful ya guys ya. Yang terpenting bagi saya Redmi 9 terbebas dari bug. Itu aja saya udah bersyukur banget ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman dapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman dapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Nah gitu dong, terbebas dari bug. Kan seneng dengernya. Oke deh.